Selamat malam, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Malam ini kembali kita beribadah secara daring atau online bersama keluarga di rumah masing-masing. Bapak, Ibu, Saudara terkasih, alangkah indahnya malam ini ketika keluarga demi keluarga berkumpul untuk bersama-sama memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, dan menaikkan doa syukur, membawa pergumulan masing-masing, pribadi dan keluarga. Indah pula rasanya ketika hidup damai dalam rumah tangga dan keluarga terus-menerus kita rasakan. Namun, bukan tanpa perjuangan untuk mencapainya, bukan? Bagaimana suami istri dapat bertekun membangun keutuhan serta kebahagiaan perkawinan agar damai sejahtera menjadi bagian setiap rumah tangga dan keluarga orang percaya. Malam ini, Pendeta Robert Willem Martin akan mengantarkan kita dalam pemberitaan firman yang bertema damai. Untuk itu, marilah kita memulai ibadah dan bersukacita melalui pujian Kidung Jemaat 397, bait 1 dan 2. Bapak Ibu terkasih, mari kita berdoa. Bapa kami yang Maha Kudus dan Maha Mulia, kami datang menyembah dan memuji-Mu, karena hanya Engkaulah yang patut kami puji dan kami sembah. Bapa, kami datang bersama seisi rumah kami, berterima kasih karena anugerah keselamatan hidup yang Engkau berikan. Bahkan di tengah-tengah keadaan bencana karena COVID-19, Engkau melindungi kami sekeluarga dengan keselamatan dan kekuatan. Dalam ibadah malam ini, mohon terlebih dahulu Tuhan melayakkan kami sekeluarga dan membebaskan dari kesalahan-kesalahan yang kami lakukan sepanjang hari ini. Ampunilah dan berkatilah ibadah ini dari awal hingga akhir. Di dalam Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus, kami berdoa. Amin. Karena begitu besar kasih-Nya pada kita, maka marilah kita membaca Mazmur pasal 128 ayat 1 sampai dengan 6 secara berbalasan. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan. Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu,
Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, dan melihat anak-anak dari anak-anakmu. Saudara-saudara, mari kita bersatu di dalam doa. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa kami di dalam surga, Bapa yang begitu baik, Bapa yang hadir dalam segala waktu, segala persoalan, segala perkas, dan juga hadir dalam kehidupan kami masing-masing saat ini. Kami akan membaca firman-Mu. Mari Tuhan turunkan Roh Kudus-Mu bagi kami, baik hamba maupun saudara-saudara hamba yang ada di rumah, agar firman-Mu yang hendak kami baca, kami dikuatkan, kami diberkati bersama keluarga kami masing-masing. Mari Tuhan berfirman-Lah, sebab kami siap mendengarkan firman-Mu. Kami berdoa karena Yesus Tuhan Sang Juru Selamat kami. Amin. Saudara-saudara, kita akan membaca satu perikop dari Perjanjian Baru, 1 Korintus 7 ayat 10 sampai 11, 1 Korintus 7 ayat 10 sampai 11. Untuk itu marilah berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang saya akan bacakan. Dan firman Tuhan ini berbunyi demikian. Kepada orang-orang yang telah kawin, bukan aku, tetapi Tuhan perintahkan supaya seorang istri tidak boleh menceraikan suaminya. Dan jikalau ia bercerai, ia harus tetap hidup tanpa suami atau berdamai dengan suaminya. Dan seorang suami tidak boleh menceraikan istrinya. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara-saudara, firman Tuhan yang kita baca tadi di bawah sebuah tema berjudul damai. Dalam suasana seperti ini, saya pikir saudara-saudara sudah mulai bosan di rumah ini, ya, terutama anak-anak kita. Dan saya yakin Anda semua sedang marak-maraknya bagaimana membuat anak-anak tidak bosan dan betah di rumah. Apalagi harus membangunkan mereka masih harus sekolah secara online, dan bagi kita yang tidak terbiasa menjadi guru, bagi anak-anak kita pasti ini merepotkan sekali ya. Tapi bagaimanapun juga suasananya, kondisinya, keadaannya, kita tetap bersyukur bukan? Bahwa Tuhan kita tidak pernah meninggalkan kita. Dalam kaitan ibadah
hari Rabu bagi kita warga jemaat GPIB. Hari ini kita disoroti sebuah tema yang berjudul damai. Dalam konteks bahasa Indonesia, damai itu berarti tidak ada kekacauan, tidak ada persoalan, tidak ada masalah. Damai itu berarti suasana yang tenteram. Itu dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dijelaskan seperti itu. Semua pihak bisa saling menerima, semua pihak bisa saling mengerti satu dengan lain dan berusaha untuk memberikan hal yang terbaik satu dengan yang lain. Dalam konteks kita, bacaan kita pada malam hari ini, Rasul Paulus menulis surat kepada jemaat di Korintus setelah Paulus terlebih dahulu menerima sebuah surat yang berisi pertanyaan tentang bagaimana menghadapi keluarga atau bagaimana menghadapi sebuah pernikahan yang diambang perceraian. Latar belakang kota Korintus, Ibu Bapak, adalah sebuah kota dagang, kota di mana pertemuan berbagai budaya dari timur, dari barat, dari selatan, dari utara, dan menyatu di kota Korintus ketika itu. Korintus bukan hanya sebuah kota niaga, tetapi dia juga adalah kota di mana salah satu markas besar dari Imperium Romawi berada untuk daerah Asia Kecil ke timur. Jadi saudara bisa bayangkan betapa ramainya kota itu, betapa hiruk pikuknya kota itu. Dalam suasana kota yang seperti saya gambarkan tadi, orang-orang Kristen yang baru bertumbuh, pertama-tama harus banyak belajar tentang bagaimana menjadi orang Kristen. Bayangkan saja dengan saya dan Anda yang menjadi orang Kristen sudah bertahun-tahun. Bahkan mungkin ada yang jadi Kristen semenjak dalam kandungan. Tapi orang-orang Korintus, saudara, mereka menjadi orang Kristen, saya perkirakan kalau kita mau runtut dari turunnya Roh Kudus, lalu bertobatnya Rasul Paulus pada tahun 37, lalu sesudah itu bertobatnya Paulus maksud saya, lalu sesudah itu tahun 41 dia mulai menjadi rasul dan mulai menyebarkan kabar sukacita atau Injil kemana-mana, termasuk masuk ke kota Korintus pada tahun 47-an, 48, dan surat ini dibuat untuk menjawab beberapa keluhan orang-orang Korintus tentang pernikahan. Jadi bisa diperkirakan mereka kurang lebih baru 17-20 tahun jadi orang Kristen. Itu pun iman mereka tergantung dari pekabar Injil yang singgah di kota Korintus, termasuk tergantung kepada petunjuk-petunjuk yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Bisa dibayangkan kesulitan yang mereka alami dan bandingkan dengan saudara-saudara yang memiliki Alkitab lengkap, bahkan mungkin ada yang memiliki bermacam-macam penjelasan, tafsiran-tafsiran tentang Alkitab. Jadi, kalau Rasul Paulus kemudian menjawab pertanyaan yang seolah-olah sederhana ini, itu karena orang-orang Korintus dari orang-orang yang tidak mengenal Yesus, orang-orang yang tadinya menganggap perceraian itu sebagai hal yang biasa-biasa saja, perceraian itu sebagai sesuatu yang tidak
butuh pertanggungjawaban iman, menjadi orang yang kemudian harus mengakui sebuah pengajaran, mengakuinya sebagai sebuah iman, menerimanya sebagai etika kehidupan, memberlakukan pengajaran itu sebagai moral etis hidup sehari-hari. Mereka dari suasana yang tidak teratur tadi masuk ke suasana sebagai umat Kristen. Saudara bisa bayangkan perubahan budaya yang besar itu dari yang tidak mengenal Kristus, dari yang tadinya melihat pernikahan itu atau perkawinan itu hanya untuk meneruskan generasi, bahwa pernikahan itu bukan sesuatu yang kudus, tiba-tiba mereka harus diajar memahami dan mengerti bahwa pernikahan itu adalah kudus, bahwa pernikahan itu adalah sebuah ikatan seumur hidup, bahwa pernikahan itu adalah kehendak Allah. Nah, sekarang saya ajak saudara-saudara untuk membandingkan situasi, konteks dan kondisi umat di Korintus dengan kondisi kita. Waktu kita nikah dulu, kita harus ikut belajar minimal 7 hari. Calon-calon orang menikah yang akan masuk keluarga dibimbing, dikasih Alkitab pada saat menikah. Lalu sesudah menikah, banyak kegiatan di gereja yang bertujuan memelihara pernikahan itu tetap utuh. Itu zaman kita. Itu yang kita alami zaman sekarang. Bandingkan dengan orang-orang Korintus. Jadi kalau Rasul Paulus pada saat ini kemudian mengatakan kepada orang-orang di Korintus bahwa kamu jangan menceraikan suamimu, hai istri, dan kamu, hai istri, jangan menceraikan suamimu. Mengapa Rasul Paulus harus mengatakan seperti ini? Pertama, saudara-saudara, zaman itu pernikahan itu diukur dari kemauan seseorang. Ayo hidup bareng, maka mereka hidup bareng. Pernikahan bukan sebuah lembaga yang ditempatkan sebagai ikatan yang harus dipertanggungjawabkan oleh kedua belah pihak. Bukan. Tapi pernikahan itu bisa untuk perdamaian beberapa keluarga yang bertikai. Pernikahan juga, tadi sudah saya katakan, dianggap sebagai untuk melanjutkan generasi. Pernikahan juga bisa dilihat sebagai untung rugi. Dengan latar belakang ekonomi, perdagangan, itu zaman dulu, zamannya orang-orang di Korintus. Soal cinta di sana, perkara paling terakhir. Jadi, kawin cerai yang ada di kota Korintus pada saat itu hal yang biasa-biasa saja. Masuklah Paulus membawa pengajaran-pengajaran Kristus kepada mereka dan menyampaikan supaya orang-orang yang sudah bertobat, orang-orang yang sudah mengikuti Yesus, orang-orang yang sudah dibaptis itu, orang-orang yang sudah mengakui iman itu juga memperlakukan pengajaran-pengajaran Kristus. Ibu Bapak bisa baca mulai dari ayat 1 pada pasal 7 ini sampai pada ayatnya yang ke-9. Lalu dijelaskan lagi pada ayat 11 sampai dengan ayatnya yang ke-16 nanti. Bahkan kalau kita baca pada perikop berikutnya, Paulus menggambarkan bahwa pernikahan itu adalah sebuah gambaran atau image atau sebuah frame antara hubungan Allah
dengan umatnya, atau hubungan umat dengan Allah. Paulus menggambarkan seperti itu. Saudara bisa bayangkan kalau sebuah relasi atau hubungan yang tiba-tiba putus. Anda memutuskan hubungan dengan Tuhan. Kalau Tuhan tidak mungkin memutuskan hubungan dengan Anda. Tapi Anda yang memutuskan hubungan dengan Tuhan. Yang terjadi apa? Anda tidak punya pedoman, Anda tidak memiliki nilai-nilai yang Anda harus berlakukan dalam kehidupan Anda. Nah, kembali ke teks kita. Kepada orang-orang yang telah kawin, aku, kata Rasul Paulus, bukan aku. Rasul Paulus ingin mengatakan bahwa yang dia sampaikan itu bukan pendapat dia. Tapi yang dia mau katakan itu adalah pengajaran Kristus. Tetapi Tuhan perintahkan supaya seorang istri tidak boleh menceraikan suaminya. Zaman itu ibu bapak, suami dan istri itu punya hak yang sama persis. Kalau seorang istri mau menceraikan suami, wajar-wajar saja pada zaman itu. Atau seorang suami mau menceraikan istri, wajar-wajar saja. Ingat tadi saya sampaikan beberapa latar belakang pernikahan di zaman itu. Tapi dalam konteks umat Kristen, dalam konteks iman kita, tidak ada perceraian, saudara-saudara. Sama sekali tidak ada perceraian. Tidak ada perpisahan bagi orang yang dinikahkan atau orang yang berumah tangga. Rasul Paulus menggambarkannya seperti ini, bahwa pernikahan atau sebuah keluarga, sebuah rumah tangga yang dinikahkan di dalam nama Tuhan adalah ikatan yang tidak akan pernah terputuskan kecuali oleh Tuhan. Lewat apa? Kematian. Tapi banyak orang yang banyak orang yang menyampaikan begini. Bagaimana mau? Aku sudah nggak tahan mau. Bagaimana mau? Suamiku itu orangnya keras. Bagaimana mau? Suamiku itu orangnya pelit atau nyeleweng. Atau si suami mengeluh begini. Bagaimana aku akan mengampuni dia, Romo? Orang dia yang selama ini nggak mau memperhatikan keluarga. Orang dia yang selama ini selingkuh dengan orang. Lawang dia yang selama ini tidak serius menjadi istri. Dan macam-macam alasan yang dipakai orang untuk melepaskan dirinya dari tanggung jawab itu. Saudara perhatikan keluhan istri dan keluhan suami tadi. Yang istri katakan, wah suami saya yang salah. Tapi saya mau katakan ibu bapak, setiap kali seorang istri mengatakan suaminya salah, sesungguhnya dia mau katakan, aku yang salah. Kenapa? Karena sebagai orang beriman, sebagai suami, sebagai istri yang beriman, tidak serius dan tidak sungguh-sungguh memberlakukan imannya dalam kehidupan sehari-hari. Saudara, kenapa banyak, ya saya bersyukur ya bahwa di kalangan orang Kristen perceraian itu tidak begitu marak. Meskipun ada saja yang bercerai. Ada saja yang harusnya berpisah. Tapi menurut survei, orang-orang Kristen adalah orang-orang yang mampu bertahan di dalam persoalan pernikahan mereka. Kenapa? Karena ada satu orang, entah suami, entah istri, yang terus-menerus bergumul bersama Tuhan untuk mempertahankan keluarganya.
Tadi saya katakan, kalau seorang istri atau seorang suami kemudian menunjuk suaminya, menunjuk istrinya bahwa suaminya yang salah, istrinya yang salah, sebenarnya dia yang pertama-tama salah. Kenapa? Karena dalam diri seorang suami atau seorang istri yang selalu menunjuk, menyerahkan kesalahan itu kepada pasangannya adalah seorang suami, seorang istri yang tidak memiliki pengampunan. Seorang suami atau seorang istri yang tidak menempatkan Kristus sebagai bahagian dari hidupnya, baik sebagai suami maupun sebagai istri. Nah, kalau sampai seperti itu, lah apa bedanya dengan orang-orang Korintus pada zaman itu? Tidak ada bedanya, hanya waktunya, tempatnya, dan suasananya yang berbeda. Sama persis. Padahal, saudaraku, pernikahan itu adalah tanggung jawab iman. Saya ulangi, pernikahan itu adalah tanggung jawab iman suami dan istri. Loh, kok bisa? Ya, kenapa tidak? Ketika seseorang menikah, hamba Tuhan mewakili Tuhan, entah itu pendeta, penatua, diakon, dia mewakili Tuhan bertanya kepada Anda sebagai istri. Ketika itu, taruhlah namanya Wina. Hai Wina, apakah engkau menerima Theo sebagai suamimu seumur hidupmu? Si Wina menjawab, iya, dengan segenap hatiku. Lalu kepada Theo juga ditanya, hei Theo, apakah engkau menerima Wina sebagai istrimu seumur hidupmu? Lalu si Theo jawab, ya, dengan segenap hatiku. Lalu sesudah itu, Wina dan Theo kemudian berjanji kepada Tuhan. Wina, aku Theo menerima engkau sebagai istriku dan berjanji akan memelihara engkau seumur hidupku, baik dalam duka dan seterusnya dan seterusnya. Tuhan memberkati. Itu adalah janji Anda ketika Anda duduk di pelaminan dulu, wahai istri, wahai suami. Dan janji itu adalah janji iman. Jangan kita seperti orang-orang yang ada di Korintus. Pernikahan bagi mereka itu hal yang biasa, sama biasanya dengan perceraian. Karena itu dengan tegas Rasul Paulus menulis surat dan berulang-ulang mengatakan kepada orang-orang Kristen yang ada di Korintus pada saat itu, jangan bercerai. Karena kita tidak pernah diajarkan bercerai. Dan jikalau ia bercerai, ia harus tetap hidup tanpa suami atau berdamai dengan suaminya. Dan seorang suami tidak boleh menceraikan istrinya. Tapi ya sekali lagi, saudara-saudara di rumah, banyak orang di dunia ini katakan begini, kalau dia bercerai, daripada hidup berdosa, daripada ini. Pernah dengar orang mengatakan itu? Orang-orang yang bercerai lalu mengatakan itu? Lebih bagus menikah. Ya, Anda pasti pernah mendengar, bukan? Tapi saya mau katakan, kalau sudah jadi iblis, ya tetap jadi iblis. Orang yang bercerai, saudara-saudara, lalu kemudian dengan alasan menikah lagi, dengan alasan daripada berdosa, daripada melakukan zina, daripada itu sih rumusannya kuasa iblis.
Kita bersyukur loh bahwa di GPIB orang yang mau menikah itu dibimbing, diberi pemahaman, diberi pengertian. Di gereja lain belum tentu seperti di GPIB loh, Ibu Bapak. Jadi, kalau Rasul Paulus katakan, bagi kamu yang karena bercerai dimaksudkan di sini hidup, bercerai hidup, ya. Jangan menikah lagi. Sebenarnya sama aja. Rasul Paulus mau katakan, kamu kalau beriman kepada Kristus, lalu kamu bercerai hidup, lalu kamu mau menikah, nggak ada gunanya. Ya lebih bagus itu kembali. Lebih bagus itu bagi Bapak Ibu misalnya yang sudah kadung bercerai hidup, ayo berikan kepada Tuhan hatimu itu supaya dibenahi Tuhan, supaya ada damai, lalu damai itu bisa kita berlakukan kepada orang lain, terutama kepada orang-orang di sekitar kita. Kebetulan saja konteksnya adalah perceraian. Hidup menjadi suami istri itu memang sulit, Ibu Bapak. Perjalanannya penuh misteri. Dan kita tidak bisa mereka-reka apa yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga setiap orang. Rumah tangga kita. Tapi di balik misteri itu Tuhan juga berjanji loh bahwa Dia akan tetap menyertai bersama, memberkati orang yang ada di dalam pernikahan. Nah, itu berarti tinggal kita. Apakah kita akan menyerahkan kepada Tuhan perjalanan pernikahan kita ini atau tidak? Apakah kita akan membiarkan Tuhan mengatur kehidupan kita, membenahi pikiran kita dan jiwa kita agar kita tetap bisa hidup berdampingan dengan suami atau dengan istri kita. Rasul Paulus mengajak untuk belajar kepada Alkitab. Nah, zaman itu belum ada Alkitab. Rasul Paulus katakan belajar pada firman Tuhan. Bagi kita sekarang belajar pada Alkitab. Karena Alkitab sudah ada. Firman Tuhan sudah dicetak. Anda semua punya itu. Membaca Alkitab memang membosankan, Ibu Bapak. Bagaimana kita akan baca Alkitab setiap hari? Membosankan. Tapi sesungguhnya, kalau Anda hanya membacanya sebagai bagian yang rutin atau menjadi rutinitas, memang akan membosankan. Tapi ketika firman Tuhan, saat Alkitab, Anda baca dengan tujuan mencari berkat Tuhan, mencari kebenaran Tuhan, memohon saudara dikuatkan melalui pembacaan itu, maka itu tidak akan pernah membosankan. Saudaraku, damai itu hanya bisa pertama-tama Anda. Jangan berharap orang lain akan berdamai kepada Anda kalau damai itu tidak dimulai dari diri Anda, dari dalam diri Anda, kemudian keluar. Dan damai itu akhirnya terbawa, terpancarkan, tersuar kepada orang-orang di sekitar kita. Selamat berdamai dengan diri sendiri dan dengan siapa saja. Tuhan memberkati saudara sekalian. Amin. Kristuslah dasar hidup rumah tangga, landasan cinta kasih yang kudus. Hendaklah kamu satu
hidup rumah tangga, landasan cinta kasih yang kudus. Hendaklah kamu satu dan setia, membangun rumah tangga yang teguh. Kasihilah istrimu hai suami, dengan seluruh jiwa ragamu, seperti Kristus terhadap umatnya, rela berkorban karena kasihnya. Kristuslah dasar hidup rumah tangga, landasan cinta kasih yang kudus. Hendaklah kamu satu dan setia, membangun rumah tangga yang teguh. Saudara-saudara, mari kita bersatu dalam syafaat, kita berdoa. Ya Allah Bapa kami di dalam surga, terpujilah Engkau dan kekallah Engkau dalam segala masa, juga dalam segala sesuatu, termasuk yang kami alami di dunia ini. Kami bersyukur bahwa kami selalu memiliki pengharapan, karena kami meyakini, kami percaya Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami. Kami bersyukur bahwa firman-Mu boleh dinyatakan kepada kami, dan itulah yang menjadi dasar utama bagi kami sekalian untuk melangkah, baik secara pribadi, terutama dalam kehidupan kami masing-masing sebagai suami dan istri yang Tuhan sudah persatukan dalam pernikahan kudus. Terima kasih juga kami boleh diberikan pemahaman bahwa ternyata pernikahan itu adalah pengakuan iman kami masing-masing, dan mempertanggungjawabkan pengakuan iman itu sampai Engkau berkenan memuliakan kami semuanya satu demi satu. Ya Bapa di dalam surga, saat ini hamba berdoa dan menyerahkan semua warga jemaat yang saat ini bekerja dari rumah, belajar dari rumah, beraktivitas dari rumah masing-masing, dan mungkin masih akan lanjut sampai akhir bulan Mei nanti Tuhan. Hamba berdoa untuk segala usaha dan upaya yang dilakukan agar pengalaman hidup yang sangat unik bagi semua manusia, terutama mereka yang dilanda oleh penyebaran COVID-19, segera teratasi dengan baik, hingga orang boleh beraktivitas kembali, boleh bersosialisasi kembali, boleh melakukan berbagai kegiatan-kegiatan, dan tidak hanya tinggal di rumah, tetapi bersosialisasi dengan berbagai kegiatan, bertemu dengan banyak orang, bercakap-cakap, bergembira, dan banyak hal yang bisa dilakukan untuk itu. Karena itu Bapa, hamba doakan bagi semua warga jemaat yang saat ini mungkin mulai jenuh, mungkin mulai bosan, bahkan mungkin ada yang mulai berputus asa karena hanya tinggal di rumah. Hamba doakan mereka, Tuhan membesarkan semua orang-orang tua, agar mereka juga boleh memberikan kesabaran bagi anak-anak yang mungkin paling banyak merasakan kebosanan-kebosanan ini. Hadirlah dalam setiap rumah tangga, dalam setiap keluarga, agar
mereka tetap dikuatkan dan dikokohkan. Lalu hamba juga berdoa bagi segala usaha dan upaya yang dilakukan untuk menolong orang-orang yang tiba-tiba harus kehilangan mata pencaharian, tiba-tiba harus berkurang pendapatannya, tiba-tiba harus tinggal di rumah saja. Baik yang dilakukan oleh pemerintahan kami, yang dilakukan oleh gereja-gereja, pun yang dilakukan oleh GPIB Pasar Minggu. Tuhan berkati Komisi Diakonia, PLKes yang boleh melakukannya untuk membantu dan menolong banyak orang melalui GPIB Center di Pasar Minggu ini. Hamba juga bersyukur dan berterima kasih untuk TPG dan juga tim yang boleh selama ini bekerja, meluangkan waktu, mempersembahkan diri mereka, mendampingi agar pelayanan daring ini boleh berjalan dengan baik. Kesehatan mereka, Tuhan tolong kuatkan hati dan pikiran mereka, supaya warga jemaat tetap dilayani melalui streaming ini, dan iman kami semuanya tetap terjaga dengan baik. Hamba berdoa juga ya Bapa di dalam surga, untuk segala rencana-rencana yang akan dilakukan oleh warga jemaat dalam menghadapi kehidupan mereka. Tuhan tolong dahului semua rencana itu. Lalu hamba berdoa juga untuk semua pelayanan-pelayanan yang akhirnya harus dipending, baik oleh pelkat maupun oleh majelis jemaat. Tuhan memberkati, meskipun dipending, tapi kegiatan ini kelak akan dilakukan dengan baik, dilaksanakan dengan sungguh-sungguh. Hamba juga berdoa dan menyerahkan pemerintahan kami, mulai dari pusat sampai ke daerah-daerah, terutama segala usaha dan upaya untuk memutus rantai penyebaran COVID-19, agar para petugas di lapangan, baik kepolisian, TNI, boleh bersabar, boleh tekun dan kritis untuk mengawasi segala mobilitas manusia yang ada di Indonesia. Terima kasih Allah Bapa. Hamba berdoa untuk Pendeta Irdian sekeluarga, para penatua diaken bersama keluarga mereka masing-masing. Tuhan memberkati mereka supaya mereka tetap bergembira untuk melakukan pelayanan. Lalu di atas semua, mari dengarkanlah doa pribadi kami masing-masing ini ya Tuhan. Terpujilah Engkau Allah yang begitu baik, Allah yang selalu hadir dan mendengarkan doa-doa kami. Sempurnakanlah doa ini di dalam Yesus Kristus Tuhan yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
Sebagai keluarga yang diberkati, selayaknya lah kita juga menjadi berkat melalui talenta kita dan apa yang kita miliki. Untuk itu, berikanlah persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Nas Alkitab yang akan menghantar persembahan kita terambil dari 2 Korintus 9 ayat 6. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Tuhan memberkati persembahan saudara. Manusia yang meluku menaburkan benih, tetapi kesuburan Tuhanlah yang memberi. Air hujan dikirimnya dan panas yang segar, akhirnya padi tumbuh menghijau dan mekar. Apapun yang baik semata anugerah, dan karena itu pujilah kasih-Nya yang mesra. Ya Bapa, terima kasih yang sudi Kau memberi kepada ciptaan-Mu berkat dan rezeki. Tiada teruraikan kasih-Mu yang besar. Terpujilah Kau Bapa, Rahmani dan Jabbar. Apapun yang baik semata anugerah, dan karena itu pujilah kasih-Nya yang mesra. Saudara-saudaraku, mari berdiri, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk berkat-berkat-Mu yang telah Engkau berikan dalam keluarga kami. Kini kami bawa persembahan kami yang sedikit ini. Kiranya yang sedikit ini Tuhan berkati menjadi berguna untuk pelebaran kerajaan-Mu. Kami persembahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kembalilah dalam kehidupanmu sehari-hari dengan penuh damai dan menyebarkan damai itu dimanapun saudara berada. Mengalir dalam hatiku. Mengalir dalam hatiku, ceria dan damai kekal. Ku nyanyikan damai besar
Angkatlah hati dan arahkanlah pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian.